Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 3 yang hebat dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru Chandra, guru kalian. Kali ini kita akan belajar tentang budaya Banyumasan, pelajaran yang ketiga. Tapi sebelumnya, mumpung masih di bulan Agustus ini, Pak Guru mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga di masa-masa yang akan datang, Indonesia akan mengalami kemajuan di pundak kalian. Ya, untuk itu, rajin-rajinnya belajar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Para pejuang terdahulu sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang tinggal kalian bagaimana untuk menjadikan Indonesia menjadi yang lebih maju. Itu adalah tugas kalian 20-30 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Pak Guru berpesan rajin-rajinnya belajar supaya Indonesia lebih maju dan bisa menjadi negara hebat di dunia berkat tangan-tangan dan pikiran-pikiran cerdas kalian semua. Oke, kita kembali ke budaya Banyumasan, pelajaran ketiga, tapi sebelumnya Pak Guru akan mengawali pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya. Kita kembali ke pelajaran budaya Banyumasan, pelajaran yang ketiga. Kita akan belajar tentang permainan tradisional Banyumas. Yaitu ada dua, ada uncelang gelang dan lewok. Nah, kalian pasti tahu. Kalaupun yang belum tahu, kita bisa belajar bersama, ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.3 atau pengetahuan, yaitu mengidentifikasi permainan uncelang gelang dan lewok. KD 4.3 yaitu mempraktikkan cara bermain uncelang gelang dan lewok. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca, kalian mampu mengidentifikasi alat dan cara bermain uncelang gelang dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan, kalian mampu mempraktikkan permainan uncelang gelang dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, kalian mampu menyebutkan alat dan cara bermain lewok dengan benar. Yang terakhir, yang keempat, dengan melakukan kegiatan, kalian mampu mempraktikkan permainan lewok dengan benar. Nah, kita berbicara tentang permainan tradisional. Banyumas memiliki banyak permainan tradisional seperti uncelang gelang dan lewok. Tahukah kamu dengan permainan tersebut? Tahu apa tidak? Mesti tahu ya, karena kamu orang Banyumas. Pernahkah kamu memainkannya? Bagaimana cara bermainnya? Nah, nanti kita akan belajar bareng. Yang pertama, permainan uncelang gelang. Sebelum pelajarannya dilanjutkan, kalian bisa menyimak video permainan anak-anak dalam bermain uncelang gelang berikut.
Bagaimana tadi uncelang gelang? Bagus kan? Anak-anak sudah memperagakannya? Ya, kalian nanti bisa memperagakannya di rumah bersama teman-teman kalian. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang permainan uncelang gelang. Ada bacaan teks. Nih, coba kalian baca dengan seksama ya. Nih, judulnya Uncelang Gelang, permainan khas Banyumas. Uncelang gelang merupakan salah satu permainan tradisional di daerah Banyumasan. Permainan ini membutuhkan karet gelang dan bilah bambu seperti pensil. Bermain uncelang gelang lebih baik dilakukan di tanah lapang atau lahan yang tidak tertutup aspal. Tujuannya apa? Nah ini karena bilah bambu tersebut nantinya akan ditancapkan ke tanah. Kalau ditancapkan ke aspal kan tidak bisa, makanya harus ditancapkan ke tanah. Kita lanjutkan lagi. Nah ini. Permainan uncelang gelang membutuhkan setidaknya 4 orang pemain. Aturan permainan dibuat sesuai kesepakatan bersama. Sebelum memulai, tancaplah bilah bambu di tanah terlebih dahulu. Selanjutnya, atur jarak untuk melempar karet gelang ke arah bambu. Nah, seperti video yang Pak Guru tampilkan di depan ya. Anak-anak sedang memperagakan permainan melempar karet gelang atau uncelang gelang. Nah, itu. Permainan dimulai dengan menentukan siapa yang terlebih dahulu bermain. Setiap anak melempar karet ke bilah bambu yang tertancap. Jika ada karet yang masuk, pemilik karet tersebut mendapat giliran pertama untuk bermain. Pemain selanjutnya ditentukan dengan jarak karet terdekat lainnya ke bilah bambu. Apabila semua anak bisa memasukkan karet ke dalam bilah, maka dipilih yang paling banyak memasukkan karet. Anak yang mendapat giliran pertama mengambil seluruh karet dan melempar semua karet dari jarak yang telah disepakati. Jika karet yang masuk berjumlah ganjil, nah ini, karet yang masuk berjumlah ganjil 1, 3, 5, 7, seperti itu, maka semua karet menjadi miliknya, jadi milik semuanya, baik yang masuk ataupun yang tidak. Namun, jika yang masuk berjumlah genap, seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka hanya karet yang masuk yang menjadi milik pelempar. Ya, jadi kamu mendapatkan karet yang masuk saja, yang tidak masuk tidak bisa dimiliki oleh kalian. Selanjutnya, sisa karet dimainkan oleh pemain berikutnya. Begitu seterusnya hingga permainan diakhiri. Pemenang ditentukan oleh pemain yang memiliki karet gelang paling banyak. Ya, kita lanjutkan lagi. Ayo praktikan permainan uncelang gelang bersama teman-temanmu. Lakukan kegiatan berikut. Nah, nanti kamu bisa praktekkan di rumah bersama teman-temanmu ya. Kalian siapkan gelang karet sebanyak-banyaknya dan 5 buah bilah bambu. Langkah-langkah kegiatannya seperti ini. Yang pertama, buatlah kelompok terdiri atas 5 orang, berilah nama kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelompok mengambil kertas undian yang bertuliskan nomor 1 sampai 5. Yang ketiga, anggota yang mendapatkan nomor undian yang sama di setiap kelompok akan bermain uncelang gelang bersama. Contoh, Lintang dari kelompok 1 mendapatkan undian nomor 4. Dan Aldi dari kelompok 2 juga mendapatkan undian nomor 4. Jadi Lintang dan Aldi akan bertanding dengan anggota kelompok lain yang mendapatkan undian nomor 4. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Nomor 4, setiap anggota memegang 2 buah karet gelang. Yang kelima, bermainlah dengan jujur dan adil. Ya, itu penting. Dalam bermain, kalian harus jujur. Jangan sampai curang. Yang keenam, melakukan permainan sebanyak 2 kali putaran atau sampai karet habis tak bersisa. Yang ketujuh, jika sudah, setiap anggota kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan menghitung perolehan karet mereka. Yang kedelapan, kelompok yang memiliki karet paling banyak akan menjadi pemenangnya. Ya, seperti itu cara bermain uncelang gelang.
Yang kedua, permainan lewok. Nah, apa itu permainan lewok? Kita akan pelajari bersama. Nah, ada bacaan di sini ya. Kalian bisa baca teks berikut ini. Judulnya Permainan Lewok. Lewok termasuk salah satu permainan tradisional di daerah Banyumas. Permainan ini menggunakan gundu atau kelereng. Area permainan lewok ditandai dengan sebuah lubang. Lubang dibuat dengan panjang diameter 10 cm dan kedalaman 3 cm. Lubang tersebut dibuat agar para pemain tidak terlalu mudah atau terlalu sulit memasukkan kelereng. Setiap pemain melempar kelereng ke arah lubang dari garis yang sudah ditentukan. Pemain yang kelerengnya berhenti paling dekat dengan lubang mendapat giliran pertama untuk bermain. Urutan selanjutnya ditentukan dari jarak kelereng milik pemain lain ke lubang. Semakin jauh jaraknya, maka gilirannya semakin lama. Sebelum memulai permainan, terlebih dahulu disepakati poin atau nilai yang harus didapat untuk memenangkan permainan. Sebelum membidik kelereng yang lain, pemain harus memasukkan kelerengnya terlebih dahulu ke dalam lubang. Jika berhasil, maka dia boleh menembak atau membidik kelereng yang lain. Jika pemain pertama tidak berhasil memasukkan kelerengnya ke dalam lubang, maka dilanjutkan dengan pemain yang kedua. Bidikan pertama mendapatkan poin 10. Nah, ini poin-poinnya ya. Bidikan pertama dapat poin 10. Bidikan selanjutnya mendapat poin 1. Jika kelereng yang dibidik dapat masuk ke dalam lubang, maka pemain akan mendapatkan tambahan poin 5. Permainan diakhiri jika ada pemain yang memperoleh poin sesuai kesepakatan. Pemenang permainan merupakan pemain yang mendapatkan poin terbesar atau sesuai kesepakatan. Nah, itu cara bermain lewok. Kalian bisa peragakan atau bisa praktekkan dengan teman-temanmu di rumah. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini. Nah, tadi ya, ini sudah selesai berarti. Nah, sekarang Pak Guru akan merangkum dari yang tadi ya. Rangkumannya seperti ini. Yang pertama, uncelang gelang dan lewok merupakan permainan tradisional di daerah Banyumasan. Permainan uncelang gelang menggunakan karet gelang dan bila bambu seperti pensil. Permainan uncelang gelang dimainkan dengan cara melempar gelang ke bila bambu yang ditancapkan. Lewok merupakan sejenis permainan gundu atau kelereng. Area permainan lewok ditandai dengan sebuah lubang berdiameter 10 cm dan kedalaman 3 cm. Bidikan pertama mendapatkan poin 10. Bidikan selanjutnya mendapatkan poin 1. Jika kelereng masuk ke lubang, mendapat poin 5. Mendapat tambahan poin 5 ya. Seperti itu. Nah, sudah selesai pelajaran budaya Banyumasan pelajaran ketiga. Nah, setelah itu kerjakan tugas berikut ini ya. Tugasnya tentang permainan uncelang gelang dan juga permainan lewok. Yang pertama, bagaimana cara menentukan urutan pemain pada permainan uncelang gelang? Di depan sudah ada tadi ya. Tinggal diputar lagi videonya boleh. Yang kedua, apa yang terjadi jika pada permainan uncelang gelang pemain berhasil memasukkan 4 karet ke dalam bila bambu? Yang terjadi apa? Yang ketiga, Wulan, Hanum, dan Rifa sedang bermain uncelang gelang. Wulan mendapat giliran untuk bermain pertama. Setiap anak menggunakan 3 karet. Wulan berhasil memasukkan 1 ke dalam bila bambu. Berapa banyak karet yang menjadi miliknya? Tadi ya, yang masuk ganjil, dapatnya seperti apa? Yang masuk genap, dapatnya seperti apa? Ya, tadi di depan sudah ada. Yang keempat, jelaskan poin-poin yang bisa didapat saat bermain lewok. Poin-poinnya tadi ada di depan ya. Nomor 5, Aldi, Lintang, dan Denny bermain lewok bersama. Saat bermain, Aldi berhasil memasukkan kelereng ke lubang. Bidikan pertama Aldi mengenai kelereng milik Lintang dan masuk ke dalam lubang. Berapa poin yang didapat Aldi? Nah, tadi poin-poin dalam bermain lewok. Ya,
Coba kalian putar lagi videonya ya, nanti lebih jelas. Seperti biasa, kalian tulis soalnya terlebih dahulu di buku Budaya Banyumasan, kemudian dijawab dengan benar. Jangan lupa yang menulis adalah kalian sendiri, orang tua hanya mendampingi ya, seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya kalian sudah menonton dan menyaksikan video pembelajaran budaya Banyumasan dari Pak Guru. Ya, semoga kalian bisa belajar dari apa yang Pak Guru buat video ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tugas dikerjakan, nanti sewaktu-waktu akan dikumpulkan dan dinilai oleh Pak Guru. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya dan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.